Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Selalu Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan belajar mengenai gimana cara membuat desain yang keren, simple, dan menarik. Oke, jadi di sini gue lagi ada challenge ya dari teman gue, yaitu untuk meredesain yaitu sebuah poster atau konten ya. Oke, jadi di sini untuk gambarnya seperti ini ya. Ini masih terlihat bagus, tapi gua akan buat lebih bagus lagi. Oke, jadi ini perbedaannya. Oke, seperti ini lebih elegan dan ini fontnya lebih kayak terlalu ini ya, klasik gitu. Jadi gue pengen lebih elegan. Oke, dan ini untuk yang bagian samping kanan itu gua akan revisi sebagus mungkin. Nah, jadi gua akan berikan tips dan triknya untuk membuat sebuah desain yang menarik dan elegan dan keren gitu. Oke, jadi gue di sini udah nyiapin bahan yang gue gunain ya. Jadi pertama hal yang ingin gue redesign, jadi seperti ini. Oke, jadi untuk pembahasan dari konten ini adalah mengenai budaya Jepang ya. Jadi 3 budaya Jepang yang biasa dilakukan. Oke, jadi di sini gue udah ada script juga untuk gue copy ya nantinya. Dan by the way, untuk video ini akan dibuat beberapa part. Jadi gue akan berikan tips dan triknya untuk membuat sebuah desain. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar desain, bisa banget ditonton di playlist channel ini, yaitu belajar desain ya nantinya. Oke, jadi ikuti terus videonya. Oke, jadi di sini langsung saja gua akan buat desainnya seperti ini. Jadi ini gua sudah redesign ya, tapi gua kepikiran untuk membuat sebuah konten aja gitu, biar semua orang tahu untuk membuat sebuah tips desain sederhana gitu, yaitu membuat sebuah konten. Oke, jadi hal yang pertama tentunya kita untuk membuat sebuah desain harus tahu tema apa yang kita buat. Nah, jadi tema yang kita buat adalah mengenai kultur Jepang ya. Oke, hal-hal yang ada yang boleh dilakukan oleh orang Jepang ataupun larangan gitu. Oke, jadi kita harus tahu konsepnya. Oke, jadi di sini 3 budaya Jepang untuk sebagai sampulnya. Oke, jadi gua akan buat yang tadi seperti ini menjadi seperti ini. Oke, jadi sudah tahu ya konsepnya atau temanya yang kita buat. Selangkah selanjutnya kita akan buat desainnya. Oke, di sini kita siapin untuk ukurannya ya. Oke, di sini kita buat konten Instagram. Oke. Nah, di sini gue buat ukurannya 1000 kali 1000 ya. Dan untuk resolusinya simple aja, standar ya, 150 lalu RGB. Karena untuk buat konten di media sosial. Oke, langkah selanjutnya klik OK. Nah, jadi ini standar untuk multi post ya nantinya. Ada beberapa postingan. Oke, kita akan buat judul terlebih dahulu. Nah, di sini gue buat konsepnya adalah elegan, sederhana seperti ini, yaitu dengan nuansa gradasi. Oke, jadi kita kenalin dulu ya, untuk sebuah desain ini ada sebuah warna ya, warna merah itu adalah gradasi. Jadi yang terang dan sebuah warna. Oke, jadi kita di sini buatnya pertama tema, lalu ukuran, lalu bahan yang kita sediakan. Oke. Jadi ini bahannya random ya, gue dari Google udah gue cari sesuai temanya. Jadi pastikan di sini karena untuk budaya Jepang gue bahasnya di sini ya. Untuk budaya Jepang, jadi kita cari warga Jepang. Nah, oke, jadi hal budaya yang biasa dilakukan Jepang ya. Oke. Jadi langsung saja kita drag ke postingannya. Oke. Di sini ke judulnya ya atau thumbnail. Oke, kita tekan Ctrl T untuk perbesar. Oke, jadi di sini kita buat masukkan gambarnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini step by step banget untuk belajar desain ya, untuk membuat sebuah konten di Instagram atau dimanapun ya, di media sosial intinya. Nah, langkah selanjutnya di sini gua buat sebuah gradasi merah ya. Oke. Jadi di sini kita menuju bagian atas di layar ya. Kita pilih pada new layer ya, atau kita buat kanvas baru. Di sini tambah layer ya.
bukan kanvas maksudnya. Oke, lalu di sini kita tambahkan warna merah. Oke. Jadi di sini kita pilih yang namanya gradient tools. Oke. Lalu di sini kita klik OK. Nah, kita tarik dari bawah ke atas. Boom. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sama ya. Seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya di sini tinggal kita opacity aja. Atau kita kurangi kecerahannya. Oke. Menjadi 75%. Oke. Nah, jadi sudah cukup pas ya. Seperti ini. Nah, ini sudah sama ya. Oke. Nah, jadi ini sudah pas ya. Untuk yang pertama, kita perlu mengenali yang namanya gradasi dalam dunia desain. Jadi biasanya itu di desain atau konten sebuah poster atau konten itu ada seperti ini. Mungkin teman-teman udah sering banget ya ngelihat konten seperti itu, yaitu namanya gradasi. Jadi ada sebuah perbandingan warna ya dari bentuk konten aslinya dan juga penambahan warna. Nah, itu menggunakan gradasi. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah judul, yaitu 3 polite culture in Japan. Oke, di sini karena gue udah ada skripnya, tinggal di copy aja. Nah, untuk fontnya kita juga sesuaikan agar enak dibaca. Oke, di sini gue paste. Oke, di sini gue ubah menjadi warna putih. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa tulisannya nggak kelihatan. Nah, kenapa begitu? Karena ini posisinya di atas. Maksudnya di bawah. Jadi kita harus pindahkan ya. Oke. Nah, jadi seperti ini 3 polite culture in Japan ya. Jadi di sini kita buat rata tengah. Oke. Kita buat Ctrl A rata tengah. Oke, jadi kita seleksi seperti ini, rata tengah. Lalu tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Lalu tekan Ctrl T untuk kita berbesar. Oke, seperti ini. Nah, oke. Jadi ya. Jadi seperti itu. Kita tambahkan teks. Nah, langkah selanjutnya di sini gue buat sebuah rekam kamera gitu ya. Nah, ini kita akan buat caranya sangat mudah dan simple. Jadi kita menuju ke shape tool ya, yaitu rectangle. Jadi di sini pastikan keadaannya shape ya, shape tool ya. Oke, jangan pad, tapi keadaan shape tool. Nah, kita bagian rectangle tool. Oke, lalu kita buat seperti ini, persegi ya. Oke, nah, jadi ini ada triknya. Jadi hanya seperti ini doang. Pertama kita buat rata tengah ya. Oke, kita buat rata tengah di sebelah sini aja. Lalu kita kembali ke tools pada rectangle tool ya. Oke, jadi di sini kita akan ubah fill-nya menjadi stroke. Oke. Lalu ini kita ubah stroke-nya menjadi putih. Nah, sudah jelas ya. Lalu kita PT-nya kita ubah menjadi 4. Oke, ini terlalu tebal, kita menjadi 3. Oke, terlalu tebal juga berarti kita 2. Nah, berarti 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat rata tengah. Oke, seperti ini. Kita buat atau kita geser lebih ke bawah ya, nggak apa-apa. Oke. Atau lebih ke atas, kita atur semenarik kita. Oke. Jadi di sini gua pasin pada bagian orang ini ya. Oke, di sini kira-kira cukup. Oke, kita perbesar, tekan Ctrl T. Oke. Nah, lalu di sini teksnya kita atur ya. Oke, sudah cukup di tengah ya untuk teksnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya untuk rectangle ini kita ubah menjadi rasterize. Oke, kita ubah, klik kanan lalu rasterize layer. Nah, di sini kita akan hapus ya. Jadi kita buat hapus seperti ini jaraknya. Kita bisa menentukan jaraknya yaitu dengan cara seperti ini. Oke. Atau bisa tekan Ctrl R untuk menampilkan ruler. Nah, jadi sprint ya. Oke.
Nah, ini kita hapus. Oke, kita geser ya di sini. Jadi untuk menampilkan ruler ya, tekan Ctrl R. Jadi ketika gua tekan Ctrl R itu hilang. Jadi untuk menampilkannya bisa di view, lalu rulers, atau dengan shortcut Ctrl R. Nah, seperti itu ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita cari posisi yang pas. Nah, ini sudah pas ya kira-kira. Oke, langkah selanjutnya di sini kita menuju ke pada layer rectangle ya, yang sudah kita rasterize layer. Lalu kita seleksi seperti ini. Oke, kita seleksi. Oke. Nah, lalu bagian sini tekan shift ya. Kita seleksi lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita ikuti pada bagian rulernya. Setelah itu kita tekan delete. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Oke, untuk rulernya ini bisa kita hilangkan, kita view, lalu di sini kita hilangkan dengan yang namanya clear width ya, clear ya. Jadi kita clear width. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya. Kita bisa atur seperti ini. Oke, jadi sama ya. Oke, ini simple dan keren. Oke, jadi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya di sini gue mau menambahkan sebuah logo dari negara tersebut, yaitu logo Jepang. Nah, di sini gue udah siapin bahannya, yaitu gambar dari logo Jepang atau peta ya. Oke, dan juga bendera Jepang. Oke, kita akan kombinasikan dari yang tadinya seperti ini, kita akan gabungkan menjadi seperti ini. Oke, jadi kita akan drag and drop. Oke, drag and drop pada layar atau pada kanvas. Oke, kita centang. Kita ubah posisinya ke bagian atas. Oke, lalu kita tekan Ctrl T untuk perkecil. Oke, di sini kita hilangkan terlebih dahulu pada bagian matanya untuk bendera Jepang. Nah, di sini kalau teman-teman belum diubah menjadi PNG, bisa kita hilangkan dengan kita rasterize layer, lalu kita pilih Magic Wand Tool, lalu kita delete. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita paskan saja, tekan Ctrl T ya. Jadi di sini kita benar-benar mengatur ya ke bagian sesuai yang ada di kanvas. Oke, jadi kita mainin semua mouse ya dan juga shortcut ya pada Photoshop. Oke, lalu di sini kita akan clipping mask ya, namanya itu teknik clipping mask, yang mana bendera tersebut itu akan masuk ke dalam petanya ya. Oke, jadi caranya di sini kita bisa perhatikan. Oke, di sini akan ada yang namanya sebuah turun seperti ini ya. Kita tekan Alt, lalu pada bagian layar itu dia akan masuk. Nah, lalu kita klik. Nah, seperti itu. Atau bisa teman-teman tekan Ctrl Alt G. Nah, maka dia akan masuk ya. Jadi nggak pakai shift. Jadi tekan Ctrl Alt G. Nah, jadi dia akan masuk ke dalam peta tersebut. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke, jadi seperti itu ya, sebagai thumbnail atau sebagai judul. Oke, jadi untuk redesign seperti itu ya caranya, mengenai teknik cara membuat sebuah desain yang menarik ya untuk sebuah konten atau postingan poster ya. Jadi seperti itu untuk cara membuat sebuah konten yang menarik dan elegan ya. Untuk fontnya di sini gue menggunakan Montserrat ya. Jadi kalau teman-teman mau ubah itu bebas. Oke, jadi gue saranin ya yang satu ini aja font ya. Oke, nanti kita akan bahas di video selanjutnya untuk mengenai gimana cara membuat sebuah konten media sosial seperti ini. Jadi ini gue redesign dari postingan teman gue. Jadi gue men-challenge diri gue sendiri ya. Kebetulan juga emang teman gue itu minta saran agar dibikinin sebuah konten yang lebih keren. Tadinya dia minta kritik ya.
Jadi gue memberikan sebuah perbandingan ya untuk lebih elegan, lebih enak dilihat gitu. Oke, jadi gitu aja untuk di video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti ditunggu di part selanjutnya untuk membahas hal yang sama, yaitu kita lanjut pada bagian tahap kedua. Oke, yaitu sebuah kultur Jepang ya, yang mana budaya sopan dan teratur. Oke, jadi langkah selanjutnya di part selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, untuk tips dan triknya bisa dipraktekkan langsung menggunakan Adobe Photoshop. Simple, jelas, dan mudah dipraktekkan. Terima kasih. Dah.